Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan dan dilimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, termasuk nikmat iman dan Islam kita, juga nikmat sehat dalam kehidupan kita. Semoga Allah tidak akan memutus semuanya dengan niat baik kita yang di setiap Jumat kita selalu niatkan untuk selalu menyempatkan waktu kita dan melaksanakan acara ini hanya semata-mata wujud ibadah kita kepada Allah. Sholawat serta salam tetap selalu kula curah limpahkeun dumateng baginda besar kula Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah berkah risalah uswatun hasanahnya, berkah suri tauladannya. Semoga kita semua bisa dijadikan umatnya di dunia wal akhirah dan bisa mendapatkan syafaatnya sampai yaumil qiyamah nanti, amin Allahumma amin. Para jamaah ingkang sampun rawuh kula ucapaken matur kesuwun kangge sesarengan lan kangge riungan dumateng acara niki. Mudah-mudahan wontene sesarengan niki didadosaken kula sebagai keluarga kang bisa mbakta dumateng kesayang sedaya, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah macan Sifaul Qalbi, tidak pernah bosan saya selalu menyampaikan dan mengingatkan apa yang sudah saya ketahui atau apa yang sudah saya mengerti, agar seluruh jamaah bisa tahu dan bisa mengerti dengan apa yang kita jalankan selama ini. Karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita bacakan di jamaah ini yaitu membacakan surah Yasin, yang dalam inti surah Yasin ini kita belajar memahami dan mengerti apa tujuan dan makna surat Yasin ini. Mungkin dari kaul para ulama yang lebih paham bahwa surat Yasin adalah jantung dari banyaknya 114 surat yang terkandung dalam Al-Quran, yang nominal jumlah ayatnya ada 83, yang kemudian dibagi 4 menjadi 20. Yang 20 ayat pertama adalah di mana pengungkapan atas kesadaran diri kita bahwa permohonan dan pengharapan kepada Allah adalah hak kebutuhan manusia. Dan yang ke-20 ayat keduanya adalah di mana kita mampu memasrahkan apa yang saya persembahkan ini hanya semata-mata karena Allah. Dan yang ke-20 urutan ketiga adalah bukti penghambaan kita bahwa sesungguhnya semua apa yang kita lakukan adalah dasar kehendak dan izin Allah yang memang sudah tertuliskan untuk setiap golongan dari sekian banyaknya golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang 20 ayat yang terakhir adalah di mana Allah akan mempersiapkan dari pertama, kedua dan ketiga adalah hak mutlak, di mana apa yang kita bacakan ini adalah semata-mata karena Allah. Berarti Allah akan menyalakan 3 ayat yang di atas tadi adalah termasuk di mana terteranya Nur Insan, Nur Muhammad dan Nur Ilahi. Tapi untuk mempermudah gampang, mungkin Rasulullah pernah menyampaikan bahwa man ahabbi
kana ma'i fil jannah. Jare Kanjeng Nabi sing sapa wong demen karo kita maka bakal gawani swarga. Iki jare hadisnya Kanjeng Nabi lan ucapannya Kanjeng Nabi. Tapi bukan berarti demennya kita karo Kanjeng Nabi cukup karo sholawat bae duduk, cukup karo ngaji yasin bae duduk, tapi begitu banyak suri tauladan beliau lah yang harus kita terapkan. Termasuk di mana cara kita berkeluarga, cara kita bersaudara, cara kita bertetangga, dan cara kita melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan yang dimana amalan kita adalah satu perjalanan yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena saat Rasulullah menyampaikan tentang risalah Islam, Rasulullah hanya menyampaikan 3 perkara, yaitu di mana iman, kemudian Islam, dan kemudian ihsan. Itulah yang saat Rasulullah sampaikan, karena saat itu para ulama yang mentafsirkan apa yang disampaikan Rasulullah belum bisa dituliskan atau belum bisa dipelajari sedetail mungkin. Maka dengan bahasa iman adalah saat itu Rasulullah mengajak kita untuk selalu mengenal, untuk selalu tahu, dan untuk selalu mengerti tentang keyakinan dan iman kita kepada Allah. Karena saat Nabiullah Adam diturunkan, di situ tertera sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan di situ Allah menerapkan seluruh tampilannya, seluruh kebesarannya, seluruh kekuasaannya ditampilkan di seluruh alam jagat raya. Dan saat itu Nabiullah Adam seperti orang gila karena apa yang dilihat beliau semuanya Tuhan. Maka di saat pengenalan kita terhadap Tuhan, saya yakin siapapun yang berkumpul dalam kebaikan, niscaya akan selalu bersama-sama untuk menuju Tuhan. Kemudian Rasulullah sampai kepada zamannya, sampai kepada pengangkatannya, sampai kepada waktu-waktunya datang, Rasulullah diberikan ayat juga yang isinya sama. Tidak seperti waktu wa'allama Adamal asma'a kullaha, tapi di sini Rasulullah diberi sebuah kalam wahyu yang disampaikan oleh Jibril hanya sebatas kata Iqra. Maka saat itu yang diperintahkan adalah Rasulullah untuk membaca. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Jibril, apa yang harus saya baca? Kemudian Jibril menyampaikan kembali bahwa Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan saat itu pula Rasulullah seperti gemetar dan seperti merasa ketakutan, karena saat Siti Khadijah menemui Rasulullah seperti itu, baru Siti Khadijah menyadari bahwa jelas suami saya adalah utusan Nabi yang terakhir yang seperti diramalkan oleh nenek moyangnya Siti Khadijah. Maka saat itu Siti Khadijah merasa gembira dan Rasulullah merasa takut karena apa yang beliau lihat sama seperti halnya Nabi Adam pertama kali diturunkan di muka bumi ini. Maka dari itu seandainya memang kita mencintai Rasulullah yang akan dijanjikan oleh Rasulullah akan dibawa bersama beliau ke dalam surga Allah, maka terapkanlah perilaku beliau, akhlak beliau, serta kebaikan-kebaikan beliau. Karena saat kita menuju iman, Islam, dan ihsan, maka di situ ada sebuah ilmu, amal, dan apa yang kita lakukan. Maka saat itulah perjalanan kita menuju Tuhan akan disempurnakan dengan pengamalan kita yang terkandung dalam Bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Dan semoga kita marilah belajar untuk mengerti dan memahami apa yang sudah Rasulullah risalahkan kepada seluruh umatnya, karena begitu banyak yang dijanjikan tentang kebaikan-kebaikan. Karena saya yakin Rasulullah tidak akan pernah berbohong atas segala janjinya, karena apa yang disampaikan Rasulullah adalah apa yang disampaikan oleh Jibril yang sengaja diperintah oleh Allah untuk menyampaikannya. Semoga kita semua bisa diterapkan dan bisa dijadikan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua bisa selalu mendapatkan keberkahan, syafaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Girang dan
Lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.